yang menjadi buah pemikiran kita bersama. 3 pertanyaan yang masih misterius jawabannya. Karena kalau dijawab, siapa aja, kayak apa aja alimnya, banyaknya ibadah. 3 ini pertanyaan masih misterius jawabannya. Ada takut? Pertama, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma yasin wa huma fi sakaratil maut anzalallahu ta'ala bi kulli harfin 'asharatu amlah atau kama qala. Siapa di antara muslim laki-laki dan muslim perempuan pada ketika dia sakit keras mendadak meninggal dunia, dibacakan surah Yasin. Jadi kalau ada orang bacaan, jangan dibacakan Yasin, hanya dizikirkan. Kalau dibacakan Yasin mengganggu lawan orang yang hendak meninggal dunia, bertentangan dengan hadis. Rasulullah menyuruhkan, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma Yasin wa huma fi sakaratil maut anzalallahu bi kulli harfin 'asharatu amlah. Siapa di antara muslim laki-laki dan muslim perempuan yang dibacakan Yasin pada ketika hampir sakaratul maut, Yasin berapa huruf? Yasin berapa huruf? Ya, berapa huruf? main tahu aja lah. 2. Anak cucu anak buah nak membacakannya 5. Berarti berapa huruf? Berapa huruf sudah? Hanya Yasin aja 10 huruf. Sahurufnya turun malaikat 10. Berarti berapa? 100. Berapa malaikat turunan? Mendoakan supaya mati beriman. Apa laginya turun tadi? Ikut memandikan, ikut mengaparkan, ikut menyembahyangkan, ikut mengantarkan ke kubur. Untungnya Allah. Itu kan sakit siapa? Nang sakit siapa? Keluarga. Kita tahu bacaan Yasin. Yang masih misterius jawabannya. Yang sakit itu kita. Siapa yang membacakan? Anak sudah siapkah? Laki sudah tahukah? Bini ada pengalamannya? Kalau-kalaunya baru jawaban nangis. Kalau-kalaunya berapun sertifikat. Kalau-kalaunya berapun jam tangan. Jangan menyimpan putus apa lah. Putus apa mah? Kuitan. Siapa yang salah? Nang salah siapa? Tuh nang Tuhan anak mati itu kada mendidik. Jelas kah? Jelas kah? Singgung. Itu kan kisahnya kawan anak mati, nang keluarga anak mati, kita tahu bacaan Yasin. Nang sedihnya itu pada saat giliran kita nang mati, siapa yang baca? Kau lah menjawab. Kau lah menjawab sudah. Kau. Satu. Nang masih misterius jawabannya, tidak diketahui. Ambil riwayat hadis, ambil riwayat Rasulullah hampir meninggal dunia. Subuh Isnin turun malaikat Israel, mengetuk pintu Rasulullah, dipersilahkan masuk. Dengan risau dan sedih malakal maut ngomong, menjawab pertanyaan Rasulullah, kau datang untuk apa?
jitu zairan wa qabidan in adzinta li fa illa farja. Kedatanganku niat baik ya Rasulullah, yang pertama ziarah, yang kedua sekaligus mau ngambil roh sampian kalau sampian mau meninggal dunia. Kalau sampian tidak mengizinkan, ulun pulang. Nyamannya niat pertama ulun ziarah, urang beadab lawan Nabi. Nya ada usia nak beadab lawan Nabi. Membuat sayyidina aja sarik. Apa aja sunnah Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang sunnah Rasul, Nabi itu ada mau dianjur disenyum, tapi kita bakal dong. Biar tak kaji-kaji mendengar orang kadang-kadang aku juga sayyidina, kita ubat dua. Jangan langsung menyambat nama beliau, nama pangkat dulu. Cadang arahan Brunei Darussalam. Menyambat rajanya itu lawas benar ya sambat. Seripaduka Pertuan Agung, apakah? Masa Nabi Muhammad kada usah sayyidina? Memang Rasulullah itu tawadhu. La tufaddiluni baina Yunus bin Matta. Aku jangan diagung-agungkan dan dilebih-lebihkan. Aku sama aja. Innama ana basyarum mithlukum. Tapi yuha ilayya. Rasulullah tawadhu. Seorang guru tidak menginginkan muridnya manyung dan membesarkan, menyambat guru. Tapi si murid yang berhak menyambat guru. Nah, lalu ujar Nabi, aku siap, silakan. Sebelumnya aku bertanya kepada engkau malakal maut, aina tarakta habibi Jibril? Di mana kawanku kekasihku Jibril, di mana? Aku menginginkan waktu sakaratul maut dihadiri oleh Jibril. Sekali lagi. Aku menginginkan waktu sakaratul maut disaksikan dan dihadiri Jibril. Nabi seorang manusia yang paling istimewa sejagat alam. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min 'urbi wa min 'ajami. Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun amarra fi qawlila minhu wala na'min. Huwa al-habib alladhi turja syafa'atu likulli hauli minal aqwali muqtaham. Kada diragu kada manusia hebat masih menginginkan kehadiran orang saleh di samping pada ketika meninggal dunia. Pertanyaannya begini, siapakah yang hadir pada saat kita meninggal dunia? Siapa yang menghadir? Siapa yang membacakan Yasin? Dan yang hadir itu siapa? Orang saleh atau anak kita nang kada penyambayang nang terlibat sabu-sabu? Nang hadir siapa? Sekali lagi, Nabi manusia istimewa yang tidak diragukan lagi keistimewaannya, menginginkan kehadiran Jibril, yakni orang saleh di samping. Pertanyaan yang masih misterius jawabannya, siapa yang hadir di samping kita waktu sakaratul maut? Bini kita saleh. Anak kita saleh. Laki kita saleh. Dua. Yang ketiga yang masih misterius jawabannya, apabila sudah dimasukkan mayat itu ke dalam kubur dan selesai mentalqinkan, jangan pulang dahulu supaya tetap pemikirannya tidak terkejut dengan datangnya dua orang malaikat munkar nakir. Diberikan ketenangan kepada orang yang berada dalam kubur dengan membaca serentak, asalnya berdiri pada waktu menalqinkan, pada waktu kita mendengarkan talqin, dan menalqinkan berduduk, mendengarkan sholat berdiri. Selesai, duduk semua. Lalu membaca 70 kali.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu, Allahumma arhamhu wa tsabbithu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu, Allahumma ighfir laha warhamha wa tsabbitha, Allahumma ighfir laha warhamha wa tsabbitha 70 kali. Dengan harapan mudah-mudahan orang nang mati ini, nang hidup dalam kubur ini, kada terkejut dengan datangnya 2 orang malaikat munkar nakir. Sekarang itu siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Keluarga kita. Tampil kita membacakan karena kita tahu. Tapi kalau karena giliran kita yang mati, siapa yang membacakan nanti? Mungkin ada dipersiapkan terlebih dahulu bahaya. Anak kita, aliflah, salihlah. Keluar kita. Jadi 3 misterius ini tidak bisa dijawab. Pertama, membacakan Yasin waktu hendak sakaratul maut. Yang kedua, pada waktu kita dicabut roh kita, siapa yang hadir. Yang ketiga, pada saat kita sudah berada dalam kubur, selesai pentalqinan, siapa yang membacakan Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tsabbithu 70. Belum bisa dijawab. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat sahabat, berkat aulia ulama, Allah menganugerahi kita ada yang bertanggung jawab melaksanakan 3 itu sesudah kita meninggal dunia. Amin.